Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai manajemen inovatif di masa sulit dan perkembangan ilmu manajemen. Tetapi sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Aurelia Wakehere. Nama saya Carolus Rizky Nahak. Nama saya Grace Iken Putri Tasi. Yang pertama, konsep manajemen. Konsep dasar manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari. Ilmu manajemen ilmiah timbul pada sekitar awal abad ke-20 di benua Eropa Barat dan Amerika. Sekarang timbul suatu pertanyaan. Siapa sajakah yang sebenarnya memakai manajemen? Apakah hanya digunakan di perusahaan saja atau apakah di pemerintahan saja? Manajemen diperlukan dalam segala bidang, bentuk, dan organisasi serta tipe kegiatan, di mana orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam konsep dasar manajemen, manajemen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen ilmu, yaitu manajemen telah dipelajari lama dan telah dikaji, diorganisasikan menjadi suatu rangkaian teori. Yang kedua, manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses karena dalam mencapai tujuan menggunakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, manajemen sebagai seni. Diartikan bahwa manajer dalam mencapai tujuan banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan pribadi, bakat, dan karakternya. Yang keempat, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi menekankan pada kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan keahlian-keahlian tertentu. Yang kedua, manajemen inovasi di masa sulit. A. Manajemen inovasi. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Mengapa inovasi itu penting? Tanpa inovasi, tiada satu perusahaan pun yang dapat bertahan. B. Definisi manajemen. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasional. C. 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning mengidentifikasikan berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang, serta memutuskan tugas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, pengelolaan. Pengelolaan atau organizing mencakup menentukan tugas, pengelompokan tugas, mendelegasikan otoritas, dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan berarti menciptakan nilai-nilai dan budaya bersama, mengomunikasikan tujuan-tujuan kepada karyawan-karyawan di seluruh organisasi, dan menyuntikkan semangat untuk memperlihatkan kinerja tertinggi pada karyawan. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian atau controlling berarti memonitor aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuannya, dan membuat koreksi jika diperlukan. Para manajer harus memastikan bahwa organisasi mereka bergerak menuju tujuan-tujuannya. D. Kinerja organisasional. Definisi manajemen kita adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efisien dan efektif. Dalam masyarakat industri yang didominasi oleh teknologi, organisasi ini menghimpun pengetahuan, manusia, dan bahan baku untuk mengerjakan berbagai tugas. Tanpa organisasi, tidak mungkin teknologi dapat memberikan informasi dengan cepat ke seluruh dunia. E. Keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem utuh dan hubungan antar bagiannya. Keterampilan konseptual mencakup pemikiran, pemrosesan informasi, dan kemampuan perencanaan manajer. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Keterampilan ini tercermin lewat kemampuan manajer untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan memotivasi, memfasilitasi, mengkoordinir, memimpin, dan mengomunikasikan dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, kemampuan teknis. Keterampilan ini mencakup penguasaan metode, teknik, dan peralatan yang digunakan dalam fungsi-fungsi tertentu seperti rekayasa, manufaktur, atau keuangan. Juga mencakup pengetahuan khusus, kemampuan analisis. Keterampilan teknis sangat penting dalam organisasi. Banyak manajer memperoleh promosi untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen sedang mengalami perubahan besar.
Filsafat manajemen dan bentuk organisasi berubah seiring waktu untuk memenuhi berbagai kebutuhan baru. Tempat kerja masa kini berbeda dengan tempat kerja 50 tahun yang lampau, bahkan berbeda dengan tempat kerja 10 tahun yang lampau. Meski begitu, beberapa pemikiran praktik di masa lampau masih sangat relevan dan dapat diterapkan di bidang manajemen. Perspektif historis memungkinkan cara berpikir yang lebih luas, yakni untuk mencari pola dan menentukan apakah pola tersebut berulang seiring waktu. Contohnya sejumlah praktik manajemen yang kelihatannya modern, seperti manajemen buku terbuka atau open book management, atau kepemilikan stok oleh karyawan. Impol yang keempat, kasus. Analisis kompetisi produsen konsol game Sony versus Microsoft. Dalam industri video game, ada persaingan sengit yang terus berlangsung antara Sony dan Microsoft. Sony berhasil menunjukkan keunggulan awal dengan sistem yang baik antara konsol video game yang mereka paling laris sepanjang masa.